ketika telah mengaktifkan plugin ongkos kirim, kok di sininya nggak muncul gitu. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Devan di Devan Programming. Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget gue nggak upload video lagi. Udah hampir 4 bulan gue nggak upload video lagi. Dan mudah-mudahan video ini dan video selanjutnya akan ada terus untuk mengedukasi kalian biar menjadi web developer yang hebat. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas suatu cara yang lumayan banyak di request sama kalian, yaitu gimana caranya untuk integrasi plugin ongkos kirim di website kalian, khususnya untuk WooCommerce ya. Jadi fitur ongkir atau ongkos kirim ini kita sering temui di website-website e-commerce ataupun di marketplace. Jadi kayak kita beli barang terus dikirimnya itu via ekspedisi, entah itu JNE, JNT, si cepat, atau yang sekarang lagi baru itu ada antar aja dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ke kasusnya. Oh ya, dan buat kalian yang pengen beli theme atau plugin dengan harga yang sangat murah dan bisa dibeli dengan rupiah, tentunya bisa kalian kunjungi Uweebly Shop di Tokopedia dan linknya ada di deskripsi. Oke, kita udah di kasusnya. Coba sekarang kita akan membeli satu produk di website ini. Misalnya yang ini. Terus apakah plugin ongkos kirimnya works atau enggak? Kita lihat dulu di sini. Masukin warna, masukin ukuran, add to cart. Oke, kita view cart dulu. Selanjutnya kita proses to check out. Misalnya provinsinya di Gorontalo. Untuk kotanya misalnya di kota Gorontalonya, dan distriknya misalnya di kota selatan. Nah, ini dia langsung muncul untuk shipping rate-nya gitu. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa berhasil gitu. Soalnya untuk website ini base-nya itu ada di Tangerang, dan untuk ongkos kirim ke sininya itu sekian gitu. Nah, dan ada fitur lagi yang namanya add shipping cost. Jadi kita bisa menambahkan biaya tambahan untuk tiap pengiriman gitu, bila ada masalah satu atau lain hal gitu. Oke, kita langsung cara integrasinya itu. Nah, kebetulan pluginnya dari dulu gue pakainya ini Tonjongkir. Nah, ini dia. Dari dulu sampai sekarang gue masih pakai ini karena efisien dan mudah untuk diintegrasiin. Dan sebenarnya banyak juga plugin ongkos kirim yang gratis. Kayak ini ada yang gratis cuman fiturnya terbatas. Dan kalau gue pribadi, gue pakai yang developer ini karena dibutuhkan untuk advance fitur gitu. Jadi misalnya untuk kalian untuk coba-coba bisa pakai yang trial dulu. Misalnya dibeli, lalu kalian masukin email kalian segala macam. Ntar filenya akan masuk ke akun kalian atau di email kalian gitu. Nah, setelah di-download file dari ongkos kirim ini, kalian bisa langsung install di add new, langsung install saja seperti biasa. Nah, di upload plugin aja seperti biasa. Nah, lalu integrasinya kita perlu ke WooCommerce, lalu ke setting. Nah, di sini kita perlu ke shipping. Nah, ini yang penting karena beberapa kasus ketika telah mengaktifkan plugin ongkos kirim, kok di sininya nggak muncul gitu. Nah, permasalahan itu karena di
shipping zone-nya ini. Jadi nggak disetting dulu gitu, harusnya disetting dulu shipping zone-nya. Oke, ini misalnya kita bikin baru aja, add shipping zone. Jadi kenapa shipping zone ini penting banget? Karena biar plugin mengetahui jangkauan area kita gitu. Jadi bisa mengestimasi harga dari setiap kota yang diambil dari API si plugin ongkos kirim ini gitu. Oke, kita lanjut ke zona namanya, misalnya pastinya Indonesia. Nah, ini regionnya kita search aja Indonesia. Oke. Nah, ini nggak perlu ditambahin, langsung di save aja. Nah, ketika di save, ini nggak perlu di save lagi soalnya kebetulan udah di save. Jadi kebetulan udah ada. Nah, kayak ini. Nah, shipping methodenya nggak perlu dimasukin karena kita pakai plugin ongkos kirim ini gitu. Oke, setelah shipping zone-nya kalian add, lalu ke plugin ongkos kirim. Nah, ini kebetulan udah dimasukin untuk lisensi kodenya. Jadi kita langsung klik here to configure. Nah, ini dia tampilan dari dashboard plugin ongkos kirim ini. Ada basic, courier, weight, cost, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Dan ini juga untuk tab-tabnya ada juga yang lainnya. Oke, kita mulai dari basic dulu. Nah, ini yang basicnya yang pasti kita harus enablein yes untuk bisa digunakan. Nah, ini ada pilihan base API-nya itu mau pakai Tonjo atau Raja Ongkir. Yang kita tahu Raja Ongkir itu punya sistem kita bisa bikin JSON sendiri. Jadi untuk API-nya itu kita bisa customize. Nah, untuk Tonjo ini udah automatically kayak tadi. Jadi kita untuk provinsinya itu udah nge-get API dari si plugin ongkos kirim ini gitu. Nah, ini jangan lupa. Nah, gue pakai yang Tonjo aja, nggak perlu pakai yang Raja Ongkir karena kebetulan kita belinya lisensi yang Tonjo. Lalu ke store locationnya udah kita sebutin tadi di Kota Tangerang untuk website ini. Oke, nah ini dia. Untuk kurirnya karena gue pakai yang web developer tadi, jadi semuanya bisa available, bisa digunain. Kalau nggak salah, kalau yang trial itu cuman JNE post tiki doang kalau nggak salah. Aku lupa lagi. Komen kalau yang udah nyobain. Nah, gue di sini kebutuhan dari websitenya itu butuh JNE, JNT sama si cepat. Ini dia untuk filter courier service-nya di checklist yes saja. Nah, jadi kita bisa nentuin nih service-service apa dari setiap kurirnya gitu. Untuk JNE di checklist yang ini reguler ya sama city to city, JNT ini, si cepat ini gitu. Oke, nah ini selanjutnya hanya menampilkan service minimal beratnya aja. Jadi kita klik yes aja. Jadi nggak perlu yang kargo muncul gitu ketika cuman beli kaos doang kayak gitu istilahnya. Selanjutnya untuk so long service name kayak ini besok sampai tujuan gitu, nggak perlu diliatin di sininya gitu. Kalian bisa checklist yang no aja gitu. Nah, selanjutnya ada custom service name gitu. Ini bisa kalian ala-alain, misalnya JNE ini mau di custom pakai misalnya kurirku gitu misalnya kayak gitu. Cuman ini kurang penting juga sih. Kalau orang ya udah familiar sama JNE ya udah JNE aja gitu. Oke. Nah, sempat dimention tadi Raja Ongkir itu bisa enable international shipping. Nah, untuk Raja Ongkir hanya untuk domestik saja gitu. Selanjutnya kita ke weight. Nah, ini dia default shipping weight. Ketika kita sebagai yang memiliki website itu lupa memasukkan shipping weight-nya di produk, jadi otomatis akan mengkalkulasi di sini. Jadi bakal minimal 1 kg untuk produk tersebut. Nah, ini untuk weight toleransinya 500 gram. Ini akan otomatis dimasukin segini juga bila
di produk itu kosong gitu. Oke, ini nggak perlu untuk volume metric calculation-nya. Lalu kita ke cost. Nah, untuk cost ini ada shipping insurance atau asuransi shipping. Jadi kalau kebutuhan dari website ini bisa di-apply via produknya, apakah produk itu mau bisa diasuransiin atau enggak. Terus ini ada pilihan biarkan customer yang memilih gitu. Jadi ketika misalnya di websitenya, di produknya misalnya si baju itu bisa di set asuransi, nah bisa milih sendiri customernya di checklist diasuransiin atau enggak gitu. Soalnya ini ada pilihan juga selalu di apply asuransi fee gitu. Kalau nggak salah Tokopedia menyarankan ini gitu. Oke, selanjutnya ada timber packing fee. Sebenarnya ini nggak perlu amat karena untuk menentukan packing kayu segala macam gitu, jadi nggak perlu amat. Ini yang udah dimention di awal bahwa bisa shipping cost markup, jadi bisa menambahkan cost dari setiap pengiriman gitu. Misalnya kita add cost, misalnya kurirnya JNE, misalnya kita akan nambahin 1.000 per transaksi. Jadi misalnya kalkulasi dari Bandung dari Tangerang ke Bandung itu 13.000. Nah, kalau kita markup cost-nya 1.000, jadi berapa tadi? 13.000 jadi 14.000 kayak gitu. Nah, ini bisa di add lagi juga misalnya JNT berapa kayak gitu. Kalau kalian ada pertimbangan khusus untuk memarkup cost-nya gitu. Selanjutnya ini ada checkout. Nah, ini ada beberapa opsi. Yang pertama itu ada use simple address field. Nah, ini ntar si option ininya bakal hilang dan hanya address aja, dan aku nggak rekomendasi ini. Jadi rekomendasi yang ini autofill address. Nah, ini bakal automatically bakal drop down kayak gini. Nah, ini karena pilihannya itu di autofill address. Nah, show total weight on checkout. Nah, di sini kelihatan total weight-nya. Nah, ya 0,3 kg karena ininya di checklist. Yes. Selanjutnya ada show shipping estimation on checkout. Nah, ini dia shipping estimation 65.000 kayak gitu. Bakal ketahuan karena men-checklist ini. Nah, ini show shipping origin to checkout gak perlu karena ntar di sini bakalan ada kota kita, kota web store kita. Dan selanjutnya ada miscellaneous. Ini show shipping calculator on product page. Ini nggak perlu karena ntar di product page atau di shopnya ini bakalan ada shipping kalkulatornya gitu, dan kurang estetika aja gitu. Oke, selanjutnya add unique number on checkout. Nah, ini biasanya untuk berguna untuk virtual account, cuman yang virtual account zaman sekarang udah canggih ya, jadi ini nggak perlu dimasukin. Dan biasanya ini dimasukin kalau kita native API sendiri gitu, ini sangat perlu dimasukkan. Jadi no. Nah, ini multi vendor, ini bisa beli lagi terpisah. Karena multi vendor ini biasanya digunakan untuk website marketplace gitu. Dan untuk toko online reguler multi vendor nggak perlu karena hanya satu pengiriman. Namun biasanya misalnya satu brand itu memiliki beberapa cabang. Nah, bisa pakai multi vendor ini gitu. Jadi bisa pengiriman di mana-mana dengan satu website. Nah, ini fungsinya gitu. Ini ada advance. Nah, ini sebenarnya untuk clear cache aja. Ini flush cache juga. Nah, ini bisa override default location to Indonesia. Jadi di sininya itu country-nya itu otomatis akan ngeset di Indonesia. Dan untuk provinsi dan lainnya pasti kosong gitu kalau kalian nggak simpen autofill kalian di Google Chrome. Oke, udah semuanya. Nah, ini ada custom cost. Nah, ini bisa didapetin kalau kalian pakai yang personal, multi atau developer nih. Untuk yang trial kayaknya ini nggak ada opsi ini. Jadi kalian bisa nentuin sendiri, customize sendiri nih. Misalnya ke Bali dengan JNE, servisnya misalnya kalian bikin sendiri. Nah, cost per kilogramnya itu kalian
bisa nentuin sendiri misalnya 40.000 gitu. Jadi ini sangat bisa misalnya ke Bangli, distriknya ke Bangli, khusus untuk ke destinasi ini kalian bisa tentuin harganya 40.000 gitu. Jadi fitur ini bisa untuk itu gitu. Nah, ini kurir name-nya pun misalnya kalian punya sendiri, misalnya ini kan Naki ya, Naki shipping misalnya. Nah ini sangat bisa sekali gitu. Nah ini bisa untuk ngecek juga bila terjadi kesalahan, bisa tanyain langsung ke pihak Tonjonya gitu. Jadi ini untuk ngecek aja gitu. Oke, cukup sekian tutorial gimana caranya integrasi website toko online kalian, khususnya WooCommerce, dengan plugin ongkos kirim dari Tonjo gitu. Dan sebenarnya untuk plugin-plugin lain pun gak jauh berbeda caranya, sama kayak gitu rata-rata. Jadi kalian bisa aplikasiin juga di plugin lain. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini semakin berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.